Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk taat kepadanya. Ini sangat patut kita syukuri, karena hanya segelintir orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Betapa banyak di seluruh dunia ini orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan hal yang lain. Kita berlindung kepada Allah supaya kita bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam lingkungan kita. Kemudian tak lupa, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW teladan kita dalam semua hal. Apabila kita tiru, itu merupakan menjadi pahala buat kita semua. Pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan masuk pada bab 4, yaitu indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Materi ini adalah materi kelas 7 untuk tingkat SMP. Adapun peta konsep dari permasalahan ini yaitu, yang pertama kita akan melihat indahnya salat berjamaah. Ini akan terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami konsep tentang salat berjamaah. Yang kedua mempraktikkan tata cara salat berjamaah. Yang ketiga adalah membiasakan salat berjamaah. Dari ketiga konsep ini, diharapkan nantinya kita dapat menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, serta kerjasama dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan. Sebagai renungan, dalam sebuah hadis yang panjang, ini dikisahkan yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kedatangan seorang laki-laki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan, sehingga dapat salat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan keringanan tersebut. Namun, ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan salat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim nomor 503. Ini patut kita renungkan. Seorang yang sudah tua, buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Ketika dia minta keringanan kepada Rasulullah untuk dapat salat di rumah, Rasulullah tetap menanyakan, "Apakah engkau mendengarkan suara azan?" Ia jawab, "Iya." Maka Rasulullah tetap memerintahkan kepada orang buta ini untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Kemudian patut juga kita renungkan dari hadis yang kedua, yang artinya dari Abdullah ada yang mengatakan, Amr bin Qais yang dikenal sebagai Ibnu Ummi Maktum, sang muazin radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah banyak terdapat singa dan binatang buas." Maka Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Maka penuhilah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor
553, An-Nasai nomor 852. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hayala dalam hadis maksudnya adalah penuhilah. Hayala adalah isim fi'il amr, perintah. Jadi dia tetap diperintahkan untuk menunaikan panggilan azan. Kemudian mari kita cermati gambar di bawah ini. Salat berjamaah harus dilaksanakan di masjid atau di musala, dan kegiatan ini harus kita biasakan dari kecil. Dan di dalam salat berjamaah ini ada perintah dari Nabi untuk merapat dan meluruskan shaf untuk agar kita bersatu di dalam agama Islam. Ayo salat berjamaah. Tahukah kamu apakah salat berjamaah itu? Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Apa hukum salat berjamaah? Hukum salat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan dengan salat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Salat munfarid adalah salat yang dilakukan secara sendiri. Hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi keutamaan salat berjamaah ini sangat banyak. Salah satunya adalah dilipatkan 27 derajat. Artinya ketika kita salat sendiri kita hanya dapat pahala 1, sedangkan kalau kita melaksanakan secara berjamaah kita mendapatkan pahala 27 derajat. Di samping pahala-pahala yang lain seperti apabila kita berwudu terlebih dahulu dari rumah, kemudian kita berangkat menuju masjid atau musala, maka setiap kita melangkahkan kaki itu dinilai pahala oleh Allah dan dileburkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat Isya, maka Allah akan membebaskannya baginya dari api neraka. Jaminan yang sangat luar biasa. Tidakkah kita takut dengan api neraka? Yang panasnya di dunia ini itu baru 1/70 bagian dari panasnya api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, kecuali kita mendapatkan izin atau rukhsah dengan alasan yang syar'i. Apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai sholat berjamaah? Yang pertama, apa syarat sah sholat berjamaah? Salat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tentu ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. Kemudian, salat dikerjakan dalam satu majelis dalam satu tempat. Kemudian yang D adalah salat makmum sesuai dengan salat
imamnya. Jadi tidak mungkin imamnya salat zuhur sedangkan makmumnya adalah salat maghrib. Kemudian salat ini dikerjakan dalam satu majelis, artinya dalam satu tempat yang terhubung. Kemudian apa saja syarat untuk menjadi imam? Yang pertama, mengetahui syarat dan hukum serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, syarat menjadi imam adalah fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima adalah balik. Kemudian yang keenam, berdiri pada posisi yang paling depan. Kemudian seorang laki-laki. Kemudian apabila dia perempuan, boleh juga dia menjadi imam kalau makmumnya semuanya adalah perempuan. Jadi ada beberapa syarat untuk menjadi imam. Pertama adalah memenuhi syarat dan rukun, fasih dalam membaca Al-Quran, paling luas wawasan agamanya, berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki, kalau dia perempuan boleh, asalkan dia semua jemaahnya juga perempuan. Kemudian ada yang lain sebenarnya. Untuk menjadi imam adalah orang yang paling tua, kemudian orang yang biasa menjadi imam di tempat tersebut. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang pendatang langsung saja menyelonong untuk menjadi imam. Kemudian berikutnya adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. A. Makmum berniat mengikuti imam. B. Mengetahui gerakan imam. C. Berada dalam satu tempat dengan imam. D. Posisinya di belakang imam. E. Hendaklah salat makmum sesuai dengan salat imam. Misalnya imam salat asar, makmum juga salat asar. Yang kedua, makmum yang masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian salat berjemaah bersama imam. Batasan hitungan mendapatkan satu rakaat dalam salat. Terdapat riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yang artinya, barang siapa yang mendapati imam ruku, maka rukuklah sebelum imam bangkit. Maka ia telah mendapati rakaat tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi, disahihkan oleh Albani dalam Irwaul Ghalil. Apabila mendapati imam dalam keadaan telah berdiri dari ruku atau i'tidal, berarti ia tertinggal rakaat tersebut. Apabila ia mendapati imam telah atau sedang sujud, ini juga tertinggal. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, jika kalian datang untuk salat sedangkan kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah kalian menganggapnya satu rakaat. Siapa yang mendapati satu rakaat, berarti ia mendapati salat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 896, dan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Yang ketiga yang harus kita pelajari adalah halangan apa saja ketika salat berjemaah. Salat berjemaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan salat sendirian atau munfarid itu memiliki beberapa faktor yang menjadi halangan. Yang pertama adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat salat berjemaah. Yang kedua adalah angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat salat berjemaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, dan karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Namun untuk saat ini, bawang, petai, dan jengkol ini sebenarnya sangat mudah kita hilangkan sekarang, seperti kita menggosok gigi, memakan permen, dan lain semacamnya.
Jadi sebaiknya kita tetap ke masjid walaupun ada beberapa halangan yang merintangi kita. Yang di tata cara salat berjamaah. Berdasarkan ketentuan di atas, praktik salat wajib berjamaah adalah sebagai berikut. A. Salat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Kemudian barisan salat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. C. Di dalam melaksanakan salat berjamaah, seorang imam membaca bacaan salat ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. D. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh sedikit pun mendahului gerakan imam. Jangan sampai nanti kepala kita diganti dengan kepala keledai. Kemudian setelah salam, zikir dengan membacanya sendiri-sendiri, sebagaimana zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan kita cukupkan 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang berzikir seperti tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan mencukupkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka banyak dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya untuk memasuki surga kecuali kematian. Kemudian kita membaca 3 qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Barang siapa yang membaca 3 surat ini setelah salat wajibnya, maka dari antara salat ke salat berikutnya dia berada dalam perlindungan Allah. Nah, inilah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah beliau salat. Dan perlu kita tekankan, setelah kita salat jangan berpindah tempat dari tempat posisi salat kita, jangan berbicara, kemudian jangan sampai wudhu kita batal. Kenapa? Selagi ketiga ini masih kita jaga, maka ada malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Sebaik-baik doa tentu dari doa para malaikat. Tetapi ketika kita beranjak dari tempat duduk kita mulai berbicara dengan yang lain atau batal wudhu kita, maka para malaikat berhenti mendoakan kita. Maka ini penting kita jaga. Setelah itu baru tunaikan salat sunat, dan sebaik-baik salat sunat dikerjakan di rumah. Tapi kalau dikerjakan di masjid silahkan, kalau seandainya nanti menjadi lupa pula jadinya. Perbandingan pahala antara salat sendirian dan salat berjemaah yaitu 1 berbanding 27 derajat. Maka ini sangat penting sekali kita biasakan untuk salat berjemaah ini. Dalam hadis-hadis yang lain malahan ada yang lebih dari 27 derajat. Apa saja keutamaan salat berjemaah? Yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar sesama. Dengan salat berjemaah kita akan saling bertemu, saling bercanda, dan saling bergurau. Dan semoga dengan komunikasi ini kita akan saling memahami
dan saling bersilaturahmi. Kemudian hikmahnya adalah keutamaannya juga mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan saling menghargai. Kenapa kita menjadi disiplin? Ketika hayya 'ala shalah, apapun yang kita kerjakan kita hentikan. Kita berangkat langsung menuju masjid. Kemudian sampai di masjid kita bertemu dengan yang saudara-saudara kita yang seiman, yang seislam. Tentu ini akan membangkitkan rasa cinta kita dan saling kita menghargai. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Sikap kecintaan kepada salat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu salat, segera menuju masjid dan mengumandangkan azan atau cukup mendengarkan azan kalau seandainya kita hanya sebagai makmum. Kemudian ketika mendengar azan, segera menuju masjid, mengajak teman-teman untuk salat berjamaah. Ingat, keutamaan mengajak orang adalah pahalanya dapat sebanyak pahala orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Kemudian suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama, tidak suka membedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya, apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar. Ini termasuk dalam taat kepada orang tua dan guru. Bagaimana cara kita untuk memberikan peringatan kepada pemimpin? Tentu dengan adab yang benar. Kalau untuk salat berjamaah, kita dapat mengucapkan subhanallah untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita cukup menepuk tangannya. Sedangkan untuk seorang pemimpin, kita memberikan peringatan dengan cara yang hikmah. Tidak boleh kita menasihati pemimpin di depan orang banyak secara kasar, apalagi kita mencaci. Kemudian menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Demikian materi kita untuk bab 4 ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.